Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Oke, marilah kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Kakak ajak yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu seperti rusa ini. Sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, kakak ajak semuanya untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang telah Kau berikan pada kami dapat melakukan ibadah kami secara live streaming. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada, dan Engkau berkatilah gereja ini agar gerejanya terus dapat menyampaikan ibadah-ibadah secara live streaming. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, sebelum ke lagu berikutnya, lagu ini bercerita tentang serigala dan burung. Adik-adik tahu nggak serigala dan burung itu seperti apa? Nggak tahu. Jadi serigala itu tinggalnya ada di lubang dan burung ada di sangkar. Dan kedua hewan ini sangat unik, makanya dibuat lagu. Mari kita menyanyikan lagu Serigala dan Lubang. Tahu nggak dari mana matahari terbit dan dari mana matahari terbenam? Gak ada yang tahu ya? Oke, mari kita menyanyikan lagu berikutnya dari terbit matahari. Sampai pada waktunya
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak semuanya bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Dengar cerita firman Tuhan ya. Ada 10 seri perintah Tuhan ya. Minggu lalu Tante Sinta sudah bagi yang pertama. Kalau masih ingat apa cerita yang pertama minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Tentang mengutamakan Tuhan ya. Jadi kenapa kita harus tahu tentang perintah Allah di kehidupan kita ya? Supaya kenapa kita harus ikut perintahnya Tuhan? Kan perintah itu kan gak enak ya. Kamu kalau dapat perintah dari orang tua atau dari guru, rasanya kalau bisa gak usah diikutin ya. Tapi nanti di akhir cerita, dari akhir 10 perintah ini, kalian bisa tahu bahwa ada banyak sekali keuntungan kalau kita ikut perintahnya Tuhan ya. Sekarang Tante mau cerita perintah yang kedua. Yang kemarin kita tahu sama-sama adalah di ayat hafalannya, masih ingat? Ya, di Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah yang lain, ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kita sama-sama mau buka di Keluaran. Kalian tahu Keluaran? Coba yang bisa baca, anak kelas sedang dan anak kelas besar, ya. Coba kalian buka di Keluaran. Kalau mau bahasa Inggris Exodus, pasalnya yang ke-32, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35 ya. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-35. Banyak sekali ya. Tapi kita coba akan baca bagian-bagian ini. Ini tentang apa? Coba ada yang bisa baca? Yang ini semua cerita tentang anak lembu emas, ya. Anak lembu. Kalian tahu lembu nggak? Di sini susah ya cari sapi, lembu. Susah, tapi ada. Dan ini yang kita sama-sama mau lihat di cerita ini adalah tentang lembu emas. Anak lembu emas. Anak lembu ya pasti enak dipotong, enak dimakan, tapi ini patung, ya. Oke. Di ayat 1 ya. Di ayat 1 saya akan baca. Oke. 1 sampai 2 dan 3. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Oke, ini ceritanya Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke gunung, ya. Terus abis itu dia harus menerima perintah Tuhan yang dia lagi tulis di batu, ya. Tuhan sendiri yang tulis di 2 loh batu. Saya nggak ada gambarnya sekarang, ya. Tapi nanti akan ada gambarnya. 2 loh batu, ya. Tuhan sendiri yang tulis. Dan itu prosesnya lama sekali. Orang Israel di bawah dipimpin sama Harun. Dan orang Israel ini nunggu, kok Musa nggak turun-turun ya? Kok Musanya nggak turun-turun? Sudah berapa lama? Sudah 40 hari, 40 malam. Nah, sekarang kita lagi nggak boleh sekolah kan?
gereja juga nggak bisa, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tapi kita di Upper Room nggak bisa ke gereja, belum boleh ke gereja. Kita mesti ikut aturan pemerintah, ya. Nah, nunggu lama nggak? Bosen nggak? Ya. Dan sama bangsa Israel ini rasa bosen, takut. Mereka gini, oh saya biasa dulu di Mesir punya Allah, bentuknya patung, punya bentukan yang saya bisa lihat untuk saya sembah. Nah sekarang pemimpin saya yang namanya Musa naik ke gunung ketemu Allah, katanya mau lagi bikin perintah, ya, dan sekarang nggak turun-turun. Lalu mereka pergi ke Harun. Harun, kita mau bikin Allah lagi dong, ya, yang bisa kelihatan, yang bisa kita sembah. Harun pertama bilang nggak boleh. Kita cuma punya satu Allah, ya, kayak hukum pertama. Kita hanya punya satu Allah yang bisa kita sembah. Nggak boleh ada patung. Oke, mereka pulang. Besoknya datang lagi. Harun udah mulai marah. Kita juga kalau bosen kan, anak-anak suka, saya juga kadang-kadang suka bosen, maksain kan, aduh maunya gini, ya kan? Nah, terus akhirnya Harun bilang ini, oke, mereka kan punya emas. Siapa yang suka emas? Ada anting-anting, ada gelang, ada cincin, bagus-bagus, ya, emas tuh biasanya disayang-sayang, ya, anak-anak perempuan. Akhirnya Harun pikir gini, oke, kita minta emas mereka, kita minta perhiasan mereka. Pasti mereka nggak mau, ya, pasti mereka sayang sama emasnya, ya. Dan apa yang terjadi? Harun bilang, oke, kalau mau bikin patung, kalau mau bikin Allah yang bisa kelihatan, yang kamu mau sembah supaya kelihatan bentuknya, sekarang ayo cincin emas, ya. Tante aja punya cincin cuma satu, cincin semua, kalung, anting semua kumpulin. Ternyata mereka kumpulin loh. Mereka hanya karena mau bikin patung emas, ya, mau bikin Allah yang kelihatan, mereka akhirnya kasih semua yang mereka punya, dikumpulin, habis itu dibakar, habis dibakar baru dibentuk, dan bentuknya adalah lembu emas, anak lembu emas. Terus mereka bilang di ayat 4, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir, ya. Kemudian Harun di ayat 5 katakan besok hari raya bagi Tuhan. Nah, disinilah mulai terjadi dosa tidak taat, ya. Mulai ngelawan sama otoritas, kita siapa sih? Papa, mama, guru, ya, yang lainnya. Dan mereka akhirnya senang sekali ada satu patung emas yang mereka mau sembah besoknya. Di ayat 7, ya, coba kalian lihat ayat 7 sekarang di Keluaran 32 ayat 7 sampai 11. Tuhan akhirnya bilang, Tuhan tahu, Musa nggak tahu apa yang terjadi di bawah sana, ya. Musa lagi dengar perintahnya Tuhan, dan Tuhan bilang gini, Musa tuh lihat tuh di bawah ada umatku, orang Israel sudah mulai nyembah Tuhan yang lain, ya. Tuhan marah nggak? Marah, ya. Tuhan marah sekali. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membinasakan mereka, karena mereka Tuhan Allah sudah tolong keluar dari Mesir, dari perbudakan, ya, sudah keluar, sudah bebas, lagi menuju ke tanah perjanjian, tanah yang bagus, yang subur. Baru ditinggal 40 hari sudah ingat akan Allah yang lain, ya. Jadi kita sekarang mesti sama-sama lihat lagi. Akhirnya Tuhan marah dan Musa akhirnya turun. Kita lihat di ayat ayat 19, ya. Dan ketika sudah dekat Musa lihat ke perkemahan itu, dia lihat, oh ya, sudah ada patung lembu emas. Dan Musa pun marah. Kemudian dua loh batu yang Tuhan sudah tulis, Musa
dibanting ya dan dipecahkan. Kemudian di ayat 20 di sana dikatakan bahwa akhirnya patungnya tuh dihancurin, disiram, terus mereka dihukum ya. Jadi Musa marah dari ayat 19 sampai 24 kita bisa lihat. Kemudian orang yang nakal ya, yang tidak taat juga harus kena konsekuensinya dan ada hukumannya ya. Hukumannya ada di ayat 26 dan ayat 20 sampai 28 ya. Dikumpulin, siapa sekarang yang mau sembah Tuhan Allah yang mengeluarkan dari Mesir? Hanya bangsa Lewi. Dan akibat daripada itu ada banyak sekali orang yang mati karena mereka tidak taat kepada Tuhan Allah ya. Dan di ayat 30 sampai 34 kita lihat akhirnya keesokan harinya, saya bacakan ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa yang besar. Apa sih dosanya bangsa Israel? Ayo, dosa bangsa Israel apa? Tidak taat. Musa bilang, udah kamu tinggal di sini sama Harun, dipimpin sama Harun, ya. Saya lagi minta perintah Tuhan untuk kita semua. Mereka bikin Allah yang baru, yang bisa dilihat, yang bisa disembah, ya. Itu dosa mereka, yaitu dosa tidak taat, ya. Di ayat 31 Musa balik lagi ke Tuhan, minta ampun untuk bangsa ini ya. Nah, Tuhan akhirnya mengampuni dosa. Jadi kalau kita bikin salah, kalau kita bikin dosa, bukan bilang, udahlah aku ini memang ginilah. Enggak, kita minta ampun dan Tuhan ampuni. Di ayat 34 ya, Tuhan Allah bilang lagi sama Musa, oke, sekarang kamu balik ke mereka, pimpin lagi mereka ya, supaya mereka bisa ikut apa dan mengerti bahwa Tuhan Allah yang mengeluarkan mereka dari dari Mesir adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, jadi cerita hari ini adalah tentang bagaimana kita tidak boleh menyembah Allah yang lain. Ya, ayat hafalan kita balik ke Keluaran 20 ayat. Ya, kita balik ke Keluaran 20 ayat yang ke 3 sampai 5 ya. Ayat hafalannya adalah kita tidak boleh menyembah Allah yang lain ya. Di ayat 3 saya bacakan Keluaran 20, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan padamu membuat patung ya yang menyerupai apapun. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepada patung ya, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Oke? Jadi cerita hari ini bahwa kita tidak boleh menyembah patung, dan sebentar kita akan lihat aktivitasnya ya. Menyembah patung, menyembah idola itu mungkin kamu bilang, saya kan nggak punya patung lagi ya, nggak punya. Tapi kalau kita lebih mengutamakan yang lain lebih dari Tuhan, itu adalah suatu hal yang tidak boleh ya. Oke, sekarang kita lihat aktivitas. Halo adik-adik, nah sekarang kita masuk ke aktivitas. Nanti untuk anak kelas kecil langsung aja kalian akan dapatkan kertas kayak gini. Nah, ini kertas putih. Nah, nanti di sini ada lembu emas, ada altarnya. Nah, nanti kalian warnain. Lembu emas kasih warna kuning. Nih kalian boleh warnain warna dengan yang kalian suka warnanya. Ya, sudah itu diwarnain. Di sini dibilang jangan menyembah Allah lain. Jadi Tuhan tidak boleh kita untuk menyembah Allah lain. Jadi lembu emas harus dimusnahkan. Nah, di gambarnya kalian boleh tempel tanda silang, boleh bentuk pita kayak gini, ataupun kertas merah dibentuk menjadi tanda silang atau cross. Habis itu ditempel di hasil gambar yang sudah kalian buat. Itu menandakan bahwa tidak boleh ada Allah lain yang disembah selain Tuhan.
untuk anak kelas sedang kalian akan mendapatkan 3 lembar, yaitu ada tas yang ini, lalu yang ini, kemudian yang terakhir ada yang warna hijau, tas hijau seperti ini. Nah, untuk yang ini dia ini kan ada garis putus nih, kalian lipat, sudah kalian lipat seperti ini, sudah dilipat di garis tebal, kalian gunting sesuai dengan garis tebalnya, urutan garis tebalnya ini. Nah, digunting, nanti akan jadi kayak gini, seperti ini. Nanti yang paling bawah ini, yang kotak paling bawah itu lipat ke dalam, kemudian ditempel kayak gini. Jadinya kayak gini ya. Lalu yang kedua adalah yang ini. Nah, ini digunting garis pinggirnya semuanya, sama yang kotak yang bawah juga digunting menurut bentuk kotaknya, yang atas juga. Nah, nanti sudah digunting, lipat sesuai dengan garis putus-putus dan dibentuk menjadi box. Nanti jadinya kayak gini. Nah, udah jadi kayak gini, udah jadi. Dan yang paling bawah ini jangan dibuang ya, disisakan, digunting, lalu ditempel ke tas hijau ini. Nah, ini kan ada tas hijau nih. Nah, ini ada garis putus-putus, ditempel ke sini, kemudian yang lampu emas tadi juga ditempel di sini. Nanti jadinya kayak gini. Ini ditempel, ini tempel di atasnya. Lalu ayat hafalan tadi, kotak yang di bawah yang sudah digunting ditempel di bagian di bawah tulisan ayat hafalan di sini. Dan di sini kan ada bilang jangan menyembah Tuhan lain selain Tuhan, dan orang-orang yang menyembah itu akan dihukum. Kemudian masuk ke ayat hafalannya yang tadi, yang kotak kuning tadi ini ditempel di sini, bilang yang ditulis jangan menyembah Allah lain. Ya, itu untuk anak kelas sedang. Yang terakhir adalah untuk anak kelas besar. Ini dia, anak kelas besar akan dapat tas seperti ini. Sama kayak anak kelas sedang, kalian akan membentuk box. Nah, nanti kalian gunting garis tebal pinggirnya, semuanya digunting menghadap sini karena ini kan timbal balik ya. Digunting. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk tulisan-tulisan yang di bagian belakang itu yang di kertas belakang ini, nah tulisan-tulisan ini itu di bagian luar kotaknya. Nah, di sini ada bilang ditulis yang berhala itu adalah sesuatu hal yang lebih mementingkan daripada Tuhan. Itu bisa games, permainan, itu bisa uang, bisa olahraga, bisa artis atau tokoh idola, dan bisa mainan. Tapi Tuhan berkata, jangan menyembah Allah lain. Jadi yang jangan menyembah Allah lain itu ada di dalam kotak box ini. Nah, hal-hal itu yang dapat hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Sekian untuk aktiviti hari ini. Sampai jumpa minggu depan.